Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu sedang kangen dia dan membayangkannya. Ya. Jadi kita mungkin juga sering bertanya-tanya, apakah ada pengaruhnya terhadap diri mantan ketika kita sedang merindukannya? Apa yang orang lakukan ketika dia kangen, ya? Tentu dia akan membayangkan orang yang dia rindukan tadi untuk mengobati sedikit rasa kangennya tadi. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika kita membayangkan mantan, kita kangen kepada dia, apakah ada pengaruhnya kepada dia? Apakah cuman kita saja yang jungkir balik merindukan dia, sementara dia santai-santai saja? Nah, jadi sesungguhnya ya, kita semua mengenal adanya istilah telepati. Ya, jadi berkomunikasi atau mengirimkan pesan dan menerima pesan tanpa harus ketemu. Itu teknologi ya yang sudah ada di zaman dulu. Saya sering ditanya itu, bagaimana caranya itu? Orang-orang zaman dulu itu berkomunikasi ya. Misal Majapahit tuh ya. Majapahit itu kan wilayah kekuasaannya luas sekali ya, sampai ke Singapura, sampai ke Thailand sana ya. Bahkan kalau kita lihat ya, Thailand itu berbagai nama-nama ya. Itu agak mirip ya dengan bahasa Sanskerta yang digunakan di zaman Majapahit dan Sriwijaya dulu. Ya. Misal nama bandaranya itu Swarnabumi. Ya. Nah, wilayah kekuasaannya itu sangat luas. Dan Majapahit itu juga punya angkatan laut ya, pasukan yang berada di laut begitu kan. Bagaimana caranya para panglima nih seperti Gajah Mada ya, walaupun panglimanya kan banyak ya, sebelum Gajah Mada itu Mahapatih mereka yang pertama di zaman Raden Wijaya itu namanya Nambi ya, Mahapatih Nambi. Kemudian terus sampai ke generasi Gajah Mada ya, karena ketika zamannya Mahapatih Nambi itu Gajah Mada kan masih masih tentara yang baru lah ya di Majapahit itu. Nah, kemudian ketika kekuasaan itu beralih dari Raden Wijaya kepada putranya Jayanegara, ya, itu Gajah Mada itu bertugas sebagai lurah ya, lurah prajurit pasukan yang khusus mengawal raja ya, Jayanegara. Nah, setelah itu di zaman adik-adiknya Jayanegara ya, Tribuana, Tunggadewi dan seterusnya, nah dia naik menjadi patih daerah bagian atau negara bagian, kemudian naik menjadi Mahapatih. Nah, pertanyaannya bagaimana nih Mahapatih Gajah Mada ini mengkoordinasikan ya, misal dengan Laksamana Nala itu namanya ya, Panglima Angkatan Lautnya Majapahit itu, padahal belum ada alat komunikasi di zaman itu. Belum ada mesin telegram ya, belum ada telepon dan seterusnya. Nah, saya meyakini orang-orang di zaman itu untuk mengkoordinasikan wilayahnya yang sangat luas itu dengan menggunakan kemampuan telepati mereka. Ya, nah,
Ya kalau yang lain mungkin punya keyakinan yang lain, tetapi saya pribadi meyakini bahwa seperti Mahapatih Gajah Mada itu mengkoordinasikan wilayahnya yang luasnya luar biasa itu dengan menggunakan kemampuan telepati. Ya, kalau menggunakan surat menyurat, iya kalau di darat ya, menggunakan kurir itu. Misal dengan petugas yang berkuda ya, itu bisa lah. Kalau di darat, nah kalau di laut kan repot juga tuh. Ya koordinatnya di mana tuh kapal yang sedang di tengah laut, bagaimana mendekatinya, mencari ya posisi Laksamana Nala yang sedang di tengah laut itu ya. Eh, Sementara ini harus membawa pesan nih dari Mahapatih tadi. Jadi sulit karena laut juga sangat luas. Nah, atau orang misal menggunakan burung merpati itu untuk membawa surat ya. Tapi apa iya kemudian burung merpati itu bisa menyeberang ya sampai ke Singapura sana, sampai ke Thailand, sampai ke Champa dan seterusnya untuk membawa surat tadi ya, melewati laut yang begitu luas. Nah, jadi saya pribadi meyakini itu Mahapatih Gajah Mada itu mengkoordinasikan kekuasaannya dengan kemampuan telepatinya. Nah, telepati itu adalah kemampuan mengirimkan pesan dan menerima pesan tanpa harus ketemu dengan menggunakan kekuatan pikiran. Dan itu teknologi, karena sampai sekarang pun dipelajari orang. Bedanya ya, kalau telepati itu kan kemampuan yang didapat dengan berlatih ya. Berlatih tuh untuk mengirimkan pesan. Tetapi ada satu kemampuan yang tidak pernah kita sadari. Namanya autotelepati. Kemampuan untuk menerima pesan dan mengirimkan pesan kepada orang-orang yang memang dekat dan punya ikatan batin dengan kita. Ya, saya sering mencontohkan, misal kita bisa memahami, ya, misal orang tua kita, ibu kita sedang kangen dengan kita. Lama tidak telepon, lama tidak mudik, kita paham kalau dia kangen itu. Terbayang terus wajahnya. Setelah kita telepon, kita tanya, ternyata dia jawab, iya, baru tak batini kamu sudah telepon. Nah, itu namanya dia mengirimkan pesan melalui batinnya kepada kita dan kita menerima pesan itu. Nah, itu kemampuan autotelepati. Tidak pakai berlatih ya, karena sebenarnya kita sudah latihan terus tuh. Latihannya kapan ya? Dengan kedekatan bersama mereka. Begitupun kedekatan kita dengan mantan. Sehingga kita memiliki kemampuan autotelepati itu dengan mantan tanpa kita pernah menyadarinya. Ya, nah menarik nih ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Nah, jadi ya, kembali ke pertanyaan awal tadi. Apa ada pengaruhnya nih ketika kita kangen membayangkan mantan? Jelas sangat berpengaruh. Jadi kemampuan telepati atau autotelepati itu kan sama. Bedanya kalau telepati itu orang berlatih, kalau autotelepati itu terbentuk dengan sendirinya karena kedekatan, tetapi produknya sama. Ya, misal orang latihan telepati itu, dia membayangkan angka. Nah, itu yang paling gampang tuh. Ya, berhadap-hadapan, jaraknya dekat dulu biar bisa ditanya. Dia bilang, bayangkan angka dari 1 sampai 3. Yang mudah dulu tuh latihannya. 1 sampai 3. Ya, kemudian dia mengirimkan pesan itu. Ya, mengirimkan pesan. Nah, setelah itu, misal di dalam pikirannya dia mengirimkan angka 1. 1, 1, 1, 1. Dia bayangkan begitu. Ya, kemudian dia bayangkan temannya itu, teman berlatihnya itu. Nah, kemudian dia niatkan untuk dia kirimkan. Terus itu berganti itu ya. Angka 1
wajah orang yang mau dikirimkan, angka 1, wajah orang yang mau dikirimkan. Begitu tuh cara berlatih telepati. Kemudian dia tanya ke temannya tadi, yang muncul dalam pikiranmu angka berapa? Angka 2. Nah, artinya belum jalan tuh pesannya. Nah, nanti seiring perjalanan waktu, semakin terampil dia mengirimkan telepati, nah temannya bisa. Berapa angkanya? Oh, angka 1. Nah, jadi begitu. Itu cara orang berlatih telepati ya. Nah, kalau auto telepati kan ya sama, produknya tuh begitu ya. Tetapi orang tidak pernah berlatih ya. Tetapi sebenarnya kedekatan itulah yang menjadi latihannya. Nah, sekarang ya, yang harus kita pahami ketika kita menghayalkan mantan, kan jelas banget itu ya. Jelas sekali itu bayangan mantan. Sampai tingginya berapa, pakai baju apa ya. Setelah itu si mantan ini berbicara ya, kita bisa melihat cara dia berbicara, kita mendengarkan suara dia ya. Bahkan aroma parfumnya juga muncul di hidung kita. Itu kan jelas sekali itu bayangannya. Nah, bayangan itu kan tanpa kita sadari itu akan terkirim tuh kepada mantan. Ya, sehingga berpengaruh atau tidak? Ya pasti terpengaruh dia. Tiba-tiba dia mendapatkan gambaran tiba-tiba ya menurut dia. Padahal gambaran itu kita yang mengirimkan kepada pikiran dia dengan kemampuan yang kita sebut sebagai autotelepati tadi. Nah, jadi terjawab ya, berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh ya. Nah, dan juga tanpa kita sadari, ini kalau kemarin kita membayangkan mantan kan kita belum ada pengetahuan yang seperti ini. Nah, karena itu selalu saya bilang, bayangkan yang bagus-bagus tuh dengan mantan. Bayangkan kembali bersama lagi. Bayangkan dia yang minta kembali. Nah, agar apa yang kita bayangkan itu kan terkirim kepada dia. Kalau kita sering ya, maka lambat laun itu akan membentuk atau akan memberikan pengaruh kepada dia. Dan juga tanpa kita sadari apa yang kita bayangkan itu juga memancar ke alam semesta, naik ke langit, dan itu juga menjadi doa. Ya, sehingga kalau kita bayangkan mantan balik, harmonis lagi dengan kita, maka insya Allah itu pula yang akan terjadi di kemudian hari. Karena apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Iza tamanna ahadukum falyaksir. Fa'innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Karena sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Robnya, Allah azza wa jalla. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.